Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Sekolah Kristen Prabangsa, mari pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas pada saat pagi hari ini. Buat anak-anak yang masih TK ataupun SD, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk berdevotion bersama kami sangat mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Saatku Menyembah. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah Kristen Terang Bangsa, anak-anakku yang SD, SMP,
SMA, dan SMK. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dikasih Tuhan kesempatan untuk dengerin firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang pasti akan selalu memberikan kita semangat meskipun masih belajar di rumah terus. Sir, sudah mulai bosan? Tidak apa-apa. Yang penting percaya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, tidak terjadi kebetulan. Masa pandemi pun Tuhan tetap bisa memakai kita. Tuhan tetap bisa memberkati anak-anak Kristen Terang Bangsa. Anak-anakku yang saya kasihi, sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sebentar bersatu dalam doa, minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, ajaib untuk setiap kami, terutama keluarga besar, anak-anak kami sekolah Kristen Terang Bangsa, anak kami SD 01, 02, 03, anak kami TK, SMP, SMA, SMK, dan juga PAUD PKBM. Terima kasih Tuhan, Kau selalu pelihara kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau belajar kembali firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami, dan berikan kami pengertian, kewahyuan yang baru akan firman Tuhan, supaya kami tetap jadi anak-anak Tuhan yang kokoh, yang kuat di hadapan Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang saya kasihi, saya yakin, seriuskan yakin, pasti kalian punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin kalau anak-anakku yang SMA, mungkin kalian aktivis di OSIS. Kalau OSIS di sini namanya ya. Mungkin kalian pernah terpilih menjadi pengurus OSIS. Mungkin pernah terpilih menjadi perwakilan sekolah atau SMP atau SMA atau SMK, membawa nama sekolah tanding kemana gitu ya. Ketika kalian terpilih, apa yang kalian rasakan? Dari sekian banyak teman-temanmu, kamu yang dipilih sama gurumu. Seriuskan yakin, pasti kalian merasa istimewa. Pasti kalian merasa senang banget. Dipilih sama guru kita saja, kita pasti senang banget. Anak-anakku yang TK, yang SD, ketika kamu dipilih untuk tanding misalnya keluar ya, oh aku dipilih guruku untuk tanding, mungkin lomba cerdas cermat, atau lomba nari, atau lomba ekstra apapun itu. Ketika engkau dipilih, kita akan semangat. Berarti kita memenuhi syarat. Nah, yang luar biasanya, berita sukacita, berita yang sangat paling menyenangkan adalah bahwa Tuhan itu memilih semua anak-anak sekolah Kristen Terang Bangsa menjadi anak-anak pilihan. Itu yang lebih istimewa. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita belajar satu ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya akan baca ya. Anak-anakku bisa ikuti atau buka Alkitabnya di rumah. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seriuskan, senang banget kalau mendengar kalimat yang terakhir ini. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati anak-anakku sekalian. Siapapun engkau, mungkin kamu mau bilang, Sir, saya kok kayaknya enggak ada istimewa-istimewanya tuh. Saya belum pernah dipilih guru saya untuk ikut tanding. Tidak masalah, saya belum pernah jadi ketua kelas. Tidak masalah. Tuhan memilih engkau menjadi anak-anaknya. Itu jauh lebih luar biasa. Anak-anak pilihan seperti yang dialami oleh Daud, salah satu anak Tuhan, anak pilihan. Kita mau belajar pagi ini dua hal saja. Yang pertama, anak-anak pilihan punya kualitas hati yang berbeda. Anak-anak Tuhan seperti Daud punya hati yang
lembut sekali. Ya, mungkin anak-anakku bertanya, hati yang lembut itu seperti apa sih, Serius kan mau cerita. Ketika kamu tidak dianggap, kamu marah nggak? Ketika kamu tidak dipilih, ketika kamu bahkan mungkin tidak dianggap masuk kategori, entah sama teman-temanmu, entah sama siapapun di lingkunganmu, pergaulanmu, gak usah gabung sama dia, gak usah temenan sama dia, gak selevel. Ketika ada teman yang bilang seperti itu, hatimu gimana? Kamu berontak? Atau kamu tetap, saya anak Tuhan, saya pilihan Tuhan? Daud pernah ditolak bukan oleh teman-temannya saja, bahkan orang tuanya pun tidak menganggap dia. Coba kebayang gak? Suatu hari orang tuanya diundang oleh seorang hamba Tuhan yang besar yang bernama Nabi Samuel itu. Ada sebuah acara yang besar di Bethlehem waktu itu. Keluarganya diundang. Nabi Samuel sudah disuruh Tuhan untuk memilih satu dari antara anak-anak Bapak Isai waktu itu. Dari delapan begini ya. Nah, dari 8 anak-anaknya Bapak Isai, yang pertama ada yang namanya Eliab. Pertama Nabi Samuel pikir, cakep, ganteng, tinggi, gagah. Ini pasti pilihan Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama Samuel, jangan kamu lihat parasnya yang cakep dan ganteng. Bukan itu yang saya lihat. Kemudian lewat lagi yang kedua, setelah Eliab lewat lagi yang kedua, namanya Syama. Mungkin ini kata Nabi Samuel. Ternyata Tuhan bicara, bukan itu juga. Lewat yang ketiga, Abinadab. Ini cakep, ganteng, cocok ini jadi pengganti Saul. Kalau ibaratnya sekarang jadi presiden, ganteng, cakep, gagah, disegani, komplit wes. Ternyata Tuhan bicara sama Nabi Samuel, jangan kamu lihat luarnya saja. Kamu lihat perawakannya, gantengnya, cakepnya, tinggi, besar seperti itu. Tapi bukan itu yang dicari Tuhan. Tuhan melihat hati. Ternyata bapaknya tidak ngajak si Daud, si anak bungsu ini. Orang diundang, tidak diajak di dalam pertemuan itu. Sakit nggak? Kalau orang tua sendiri sudah nggak nganggap kita, tidak masuk hitungan. Seharusnya kalau Daud mau, dia bisa kecewa. Kecewa sama papa mamanya. Tapi Daud bukan orang yang mudah kecewa. Anak-anakku sekolah Kristen Terang Bangsa, jangan pernah kamu menyimpan kecewa dalam hatimu. Anak-anak pilihan tidak boleh. Manusiawi kalau kita kadang kecewa, ya, tapi jangan lama-lama kecewa. Tidak boleh. Kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa, jaga hatimu, jangan sampai kecewa itu lama-lama. Enggak usah. Jangan. Nanti engkau enggak dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kamu lagi dimarahin papa mama, kalau karena itu salahnya kita, nerima saja, terima saja. Orang tua pasti sayang. Orang tua itu pengen kita dididik yang benar. Kalau gurumu kadang-kadang sekali-sekali miss answer-nya menegur kamu, itu karena miss answer sayang sama kamu. Pengen kamu jadi orang yang hebat. Makanya dididik, makanya ditegur. Anak-anakku, hati yang lembut tidak mudah kecewa. Bicara tentang hati, serius mau tanya dulu. Anak-anakku tahu nggak nilai-nilai kita di sekolah Kristen Terang Bangsa ya? Yang pertama itu bicara integritas. Daud ini seorang yang sangat berintegritas. Mau di depan papa mamanya atau di depan Nabi Samuel, atau dia lagi sendiri, lagi disuruh papa mamanya menggembalakan domba, lagi sendiri, yang dia lakukan tetap sama. Serius kan mau tanya, anak-anakku, kalau selama belajar di rumah ini ditinggal, mungkin ya yang kecil, anakku yang SD misalnya ya, ketika kamu ditinggal belajar sendiri di rumah, dipercayakan papa HP, dipercayakan mama HP-nya, kamu bertanggung jawab enggak untuk bisa menggunakan HP-mu itu untuk sungguh-sungguh kamu belajar? Atau jangan-jangan tergoda lihat YouTube sebentar, papa mama kan gak lihat,
Miss dancernya juga kan nggak tahu. Integritas bicara tentang siapa kamu ketika papa mama ada, atau ketika enggak ada yang lihat apa yang kamu lakuin. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pikirkan. Apakah masih tetap sama? Kalau tetap sama, kamu tetap belajar sungguh-sungguh meskipun tidak dilihat papa mama, meskipun miss dancernya tidak ngingat-ngingatin terus, bersyukur berarti kamu orang hebat. Anak-anakku, orang-orang pilihan Tuhan yang siap, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Kelak, mulai dari sekarang, lagi disiapin. Jadi integritas itu harus kita miliki. Orang pilihan punya integritas. Integritas itu bicara hati yang berkualitas. Itu ya, anak-anakku. Yang kedua, Daud seorang yang taat dan setia. Taat dan setia. Apapun yang dipercayakan orang tuanya, dia tetap lakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat kisah Daud ini, meskipun dia sudah dipilih Tuhan, sudah diurapi Tuhan menjadi raja waktu itu, sebenarnya bisa saja dia udahlah nggak usah lagi menggembalakan domba, udahlah nggak usah lagi tinggal di Bethlehem, aku tak tinggal di istana saja, wong sudah sah kok di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang saya kasihi, Sekolah Kristen Terang Bangsa, kalian ingat nggak atau tahu nggak kalau sekolah kita, Sekolah Kristen Terang Bangsa itu punya nilai yang sama dengan gereja, yaitu yang pertama yang kita ada hubungannya dengan firman Tuhan ini bicara tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas itu bicara tentang kualitas hati yang Tuhan bicarakan yang dimiliki oleh Daud di sini. Yaitu punya hati yang lemah lembut, hati yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Bukan orang yang sempurna, bukan. Kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi orang-orang berintegritas seperti Daud, ketika dia tidak dianggap, dia tidak simpan kecewa. Ketika dia diperlakukan tidak adil, tidak langsung marah. Nah, anak-anakku, ketika kamu coba ingat, ketika ada orang lain atau teman atau orang di luar sana memperlakukanmu tidak enak, kamu mau berontak enggak? Langsung mudah marah enggak? Atau kamu mau belajar sabar? Itu kan hubungannya dengan hati. Lalu, integritas itu sama antara yang kita yakini dengan yang kita kerjakan. Katanya jujur. Ada atau enggak ada orang yang lihat, kita bisa tetap bertanggung jawab, tetap memikirkan dan melakukan hal yang baik. Anak-anakku sekarang masih belajar di rumah. Ketika engkau dipercayakan papa mama HP untuk belajar, ketika papa mama tidak mengawasi, misalnya anak-anakku yang SD ya, kamu bisa nggak tetap fokus belajar atau kadang-kadang tergoda untuk buka YouTube sebentar. Padahal misnya lagi nerangin, tak buka YouTube dulu. Ada atau nggak ada orang yang melihat, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Karena Tuhan selalu melihat kita satu hari 24 jam. Amsal 15 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Anak-anakku sekalian, punya integritas wajib buat anak-anak Kristen Terang Bangsa. Karena anak-anak Kristen Terang Bangsa akan menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan sama seperti Daud. Menjadi pemimpin, leader. Gereja dan sekolah sama. Ada MPP ya, Mesbah Pemimpin Pemurid. Anak-anak Kristen Terang Bangsa juga adalah anak-anak yang harus dibentuk, diciptakan, dididik menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anakku yang SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, PKBM, semuanya ingat, engkau adalah orang pilihan Tuhan dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Pastikan hatimu Tuhan lihat kamu punya yang namanya integritas. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Anak-anakku, mari ingat, kamu adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Anak-anakku semuanya adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Maka anak-anakku sekalian, belajar dari Daud tadi. Punya kualitas hati. Hati bicara tentang integritas. Hati bicara tentang anak yang bisa menjaga kepercayaan Tuhan, kepercayaan orang tua. Ketika engkau dikasih tanggung jawab dan kepercayaan, kau jaga dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini mari kita pegang firman Tuhan ini, satu ayat firman Tuhan saja, 1 Samuel 16 ayat 7. Ingat, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati anak-anakku sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami harus punya kualitas hati. Kami memang memenuhi standar, memenuhi persyaratan Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami harus punya hati yang berkualitas. Tuhan melihat kedalaman hati setiap anak-anak kami. Di sekolah Kristen Terang Bangsa, anak-anak pilihan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia ini mungkin bisa saja tidak memilih kami. Tetapi kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan. Tuhan berkati anak-anak kami. Anak-anak kami dari SD Kristen Terang Bangsa, SMP, SMA, SMK, PAUD, PKBM. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak kami, berkati juga para orang tua, berkati Miss dan Sir sekalian semuanya yang Tuhan percaya menjadi gembala-gembala kami, menjadi guru-guru kami. Berkati gereja kami, JKI Injil Kerajaan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran. Tuhan berikan kami kemampuan, kecerdasan, kepandaian dan hikmat, ketekunan dari Tuhan. Supaya kami boleh belajar sungguh-sungguh. Mendapatkan sebanyak mungkin dari Miss dan Sir yang Tuhan percayakan menjadi gembala, menjadi guru-guru kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.